Saya akan terlebih dahulu akan share screen. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan. Ya, nanti sambil menunggu sambil teman-teman yang lainnya biar bergabung, kita akan mulai saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, dulu sebelum kita sampai ke sebelum ujian, ya sebelum UTS, ujian tengah semester, saya sempat menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang format strategi perusahaan. Ya. Jadi secara garis besar strategi itu kita bagi menjadi 3. Ya. Yang pertama yaitu adalah strategi korporasi, kemudian ada strategi bisnis, dan strategi fungsional. Kalau perusahaan hanya mempunyai satu bidang usaha, maka nanti strategi korporasi itu akan sama dengan strategi bisnis unit. Namun demikian, apabila perusahaan tadi mempunyai beberapa unit usaha atau beberapa bidang usaha, maka strategi korporasi dan strategi bisnis unit akan dipisahkan. Akan dipisahkan. Nah, di dalam strategi korporasi, Bapak Ibu sekalian, itu akan ada 4 macam strategi. Secara garis besar ada 4 macam strategi. Yang pertama itu adalah strategi stabilitas. Nah, strategi stabilitas ini punya turunannya. Ya. Itu ada incremental growth strategy, ada profit strategy, dan sustainable growth strategy. Kemudian ada strategi pertumbuhan. Nah, strategi pertumbuhan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah strategi pertumbuhan internal dan strategi pertumbuhan eksternal. Strategi pertumbuhan internal nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu dengan cara meningkatkan penjualan, berarti ini dia akan masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini belum dilayani. Berarti peran penjualan di sini menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua yaitu adalah dengan diversifikasi. Ya, diversifikasi. Nah, diversifikasi ini ada 2 macam, Bapak Ibu sekalian. Kalau di tingkat korporasi, berarti nanti dia akan masuk ke usaha-usaha yang lain, sehingga akan memunculkan konglomerasi, dan ini yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Sedangkan diversifikasi pada tingkat bisnis, tingkat unit usaha, maka berarti apa? Diversifikasi tadi akan menghasilkan produk-produk baru yang selama ini belum dihasilkan. Saya ambilkan contoh. Misalkan ada rumah sakit. Rumah sakit selama ini hanya melayani perawatan jalan maupun dengan perawatan inap. Nah, sekarang dia membuka ada pendukung yang lainnya. Ya, yaitu apa? Misalkan membuka apotek atau membuka laboratorium. Sehingga unit yang baru, unit laboratorium maupun unit apotek itu harus berorientasi pada profit. Ya, yang sifatnya aktivitasnya akan mendukung usaha dari rumah sakit tadi. Ya, berarti dia termasuk juga diversifikasi. Tapi itu namanya diversifikasi usaha. Kalau diversifikasi di tingkat diversifikasi produk berarti apa? Tadi kalau selama ini hanya rumah sakit tadi selama ini hanya melayani rawat jalan, nah sekarang
dia juga melayani rawat inap. Itu namanya diversifikasi produk. Nah, pertumbuhan eksternal itu biasanya juga akan terkait dengan yang namanya diversifikasi. Ya. Hanya caranya ini nanti yang akan kita lihat. Ya. Ada yang ditempuh dengan cara merger, ada yang dilakukan dengan cara akuisisi, ada juga yang ditempuh dengan cara joint venture maupun vertical integration. Nanti kita akan membahas lebih mendalam tentang strategi diversifikasi di tingkat korporasi. Kemudian kalau bisnis tadi sudah berjalan, kemudian katakanlah ada perubahan-perubahan, ya, misalkan seperti yang terjadi pada tahun 2020, di mana ada COVID-19 ya, yang memporandakan rencana kerja daripada perusahaan maupun rencana kerja dari pemerintah, maka di dalam perusahaan, di dalam kaitannya dengan manajemen strategik, itu ada yang namanya strategi penyehatan. Ya. Bisa saja strategi penyehatan bukan karena COVID, ya, tapi katakanlah karena perjalanan daripada perusahaan yang sudah direncanakan itu kurang memuaskan hasilnya, kinerjanya tidak memuaskan, atau terseok-seok. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan restrukturisasi. Atau bisa jadi karena perusahaan tadi ya terlalu banyak hutang, ya, sehingga itu mengganggu keuangan perusahaan. Oleh karena itu juga bisa dilakukan restrukturisasi. Bagi teman-teman yang berasal dari perbankan atau lembaga keuangan, tentunya dengan istilah restrukturisasi pasti sangat hafal, sangat memahami. Nah, di dalam penyehatan ini ada beberapa macam strategi. Ada yang namanya turnaround, putar haluan, yang terdiri dari downsizing, downscoping, serta LBO. Kemudian ada divestasi dan likuidasi. Kalau suatu perusahaan terpaksa harus menempuh strategi penyehatan yang dilakukan dengan downsizing, downscoping, LBO maupun likuidasi, itu biasanya akan menghadapi masalah. Yaitu di mana yang akan dihadapi itu adalah masalah ketenaga kerjaan. Yang dihadapi itu adalah masalah sumber daya manusia, SDM-nya. Ya, kenapa? Karena pasti yang namanya SDM itu akan menjadi korban. Ya. Entah itu di PHK, entah itu dirumahkan, atau apa, pasti itu akan menjadi korban. Nah, jadi strategi penyehatan ini memang tujuannya baik, tapi di satu sisi juga terpaksa membawa korban. Ya, membawa korban. Terus kemudian demikian juga dengan likuidasi. Nah, kalau likuidasi ini memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ya, sehingga perusahaan itu harus dijual. Ya, seluruh aset perusahaan itu dijual dan hasilnya itu akan dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban pesangon bagi karyawan. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita kalau melakukan likuidasi itu paling berat. Ya. Saya pernah mengalami, ya, pada waktu itu saya di tahun 1990, ya, di tahun 2000-an, ya, terpaksa harus melakukan pengurangan, melakukan yang namanya downsizing. Ya. Ada beberapa karyawan yang harus kami lepas. Ya. Padahal dia sudah bekerja dengan saya kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun,
tetapi karena sesuatu hal terpaksa harus kami lepas. Perhatikan ya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka ya kami harus melakukan itu. Tapi kami berpisah secara baik-baik. Artinya apa? Berpisah secara baik-baik. Artinya yaitu apa? Hak-hak mereka, hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu kami penuhi. Dan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan, maka kita harus mendapat izin. Ya, kita harus mendapat izin dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Karena ini kalau kita lihat ya, kalau kita melakukan PHK, kalau kita nggak hati-hati, kadang-kadang ditumpangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, LSM. Tidak semua LSM itu jelek, tapi ada juga LSM yang baik, ya, yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan sebagainya. Tapi ada juga LSM yang nakal. Nah, kita yang repotnya itu kalau sampai ketemu dengan LSM-LSM yang nakal. Oleh karena itu, kita kalau mau melakukan pemutusan hubungan kerja, tolong Bapak Ibu penuhi aturan-aturan yang ada seperti di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarinnya sudah disahkan, maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya, itu aturan-aturannya harus diperhatikan. Nah, satu pesan saya, Bapak Ibu sekalian, likuidasi itu sebaiknya dilakukan apabila upaya untuk menyelamatkan perusahaan sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada jalan keluar. Nah, maka satu-satunya ya terpaksa harus kita lakukan likuidasi. Nah, tapi tadi catatannya Bapak Ibu harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Kalau kita lihat di sana kan ada aturan tentang pesangon, aturan apa dan sebagainya. Nah, itu harus diberikan. Kemudian di tingkat korporasi itu ada juga strategi kombinasi. Nah, strategi kombinasi itu berarti apa? Perusahaan akan menerapkan beberapa macam atau beberapa jenis strategi untuk diterapkan pada bisnisnya. Ya, diterapkan pada bisnis unitnya. Jadi saya ambilkan contoh. Apabila sebuah perusahaan mempunyai 3 unit usaha, percetakan, ada transportasi, dan ada katakanlah penerbitan. Percetakan, transportasi, dan penerbitan. Nah, pasti karena unit usahanya ini berbeda-beda, maka perusahaan tidak bisa menerapkan strategi yang sama untuk ketiga-tiganya. Oleh karena itu apa? Harus ditempuh dengan strategi yang berbeda-beda. Misalkan, yang percetakan menerapkan strategi pertumbuhan, tapi dia melakukan pertumbuhan internal. Ya. Jadi pemasarannya yang selama ini hanya ada di Provinsi Jawa Tengah, nah sekarang dia sampai ke Jogja, sampai ke Jawa Timur, Jawa Barat, dan sebagainya. Itu berarti dia melakukan strategi pertumbuhan internal. Kemudian yang publikasi itu juga begitu. Ya, yang penerbitan itu katakanlah dia menerapkan strategi stabilitas. Sedangkan yang percetakan dia menerapkan strategi yang lain. Itu namanya adalah strategi kombinasi. Jadi di dalam praktek pada umumnya yang kita temui itu perusahaan pasti menerapkan strategi kombinasi. Kalau dia mempunyai beberapa unit usaha, maka kebanyakan perusahaan akan menerapkan strategi kombinasi. Hal ini dikarenakan apa? Masing-masing bisnis, masing-masing unit usaha itu mempunyai pasar yang berbeda, mempunyai konsumen yang berbeda, mempunyai pesaing yang berbeda, mempunyai pemasok yang berbeda. Tidak sama antara unit yang satu dengan unit yang lain. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus menerapkan strategi yang berbeda-beda. Dan itulah
secara keseluruhan yang akan kita sebut sebagai strategi kombinasi. Kemudian di tingkatan yang kedua, yaitu tingkat bisnis, maka ada 3 strategi, yaitu strategi keunggulan biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Strategi keunggulan biaya itu pasti perusahaan akan menerapkan bagaimana caranya dia bisa menjual produknya dengan harga yang lebih murah. Nah, biasanya ini disebut sebagai overall cost leadership. Ya. Bagaimana dia bisa menekan biaya agar harganya bisa dijual lebih murah dibanding dengan pesaingnya. Kemudian yang kedua itu adalah strategi diferensiasi. Nah, kalau strategi diferensiasi berarti apa, Bapak Ibu sekalian? Yaitu strategi diferensiasi ini berarti dia akan menghasilkan produk yang berbeda. Dia akan menghasilkan produk-produk yang memiliki keunikan tersendiri. Sehingga dengan adanya sesuatu yang membedakan, adanya sesuatu yang unik dibanding dengan produk-produk pesaing, maka apa? Kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kalau yang fokus, itu nanti akan dibagi ada 2 macam, fokus keunggulan biaya dan fokus diferensiasi. Jadi kalau fokus ini pasti usahanya itu lebih kecil ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah strategi di tingkat fungsional. Nah, strategi di tingkat fungsional itu adalah strategi berkaitan dengan manajemen, berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen yang Bapak Ibu pelajari saat ini. Ada manajemen pemasaran, ada manajemen operasi, ada manajemen MSDM, ada juga manajemen keuangan. Nah, nanti Bapak Ibu di semester yang berikutnya, waktu Bapak Ibu masuk ke konsentrasi, pasti nanti yang dipelajari berbeda-beda. Yang konsentrasinya MSDM, pasti Bapak Ibu akan belajar banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan MSDM. Misalkan tentang tentang manajemen penggajian, ya, manajemen tentang pelatihan, pengembangan organisasi dan sebagainya, serta perilaku organisasi. Nah, sementara yang Bapak Ibu belajar atau mengambil konsentrasi di manajemen keuangan, pasti nanti akan belajar tentang manajemen keuangan internasional, manajemen investasi dan portofolio, ya, serta yang lainnya. Ya, terus kemudian mungkin juga belajar pasar modal, ya. Kemudian yang manajemen sumber daya, yang manajemen pemasaran, pasti Bapak Ibu akan belajar manajemen pemasaran internasional, kemudian strategi pemasaran, ya, strategi manajemen, strategi pemasaran dan sebagainya. Dan mungkin juga ada perilaku konsumen atau analisis perilaku konsumen dan sebagainya. Demikian juga dengan yang operasi, Bapak Ibu pasti akan belajar yang berbeda, ya, dengan konsentrasi yang lainnya. Namun demikian nanti Bapak Ibu pada semester yang berikutnya itu biasanya akan ketemu lagi, ya, akan ketemu lagi dalam kelas yang sama dengan materi yang sama. Jadi spesialisasi itu biasanya di semester 2. Sepengetahuan saya seperti itu, ya. Seperti yang kami jalankan di Universitas Semarang seperti itu. Jadi pada saat semester 1 belajar bareng sama, semester 2 pecah sesuai dengan konsentrasi masing-masing, di semester 3 ketemu lagi, bareng belajar lagi bersama-sama. Oke. Nah, tentunya yang fungsi-fungsi manajemen ini saya tidak akan bahas, karena Bapak Ibu sekarang sudah mempelajarinya. Nah, baik Bapak Ibu, sesuai dengan topik kita, pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang diversifikasi. Manajemen diversifikasi. Sebelumnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada waktu yang lalu sebelum libur Lebaran, ya, sebelum UTS, saya sempat membagikan kepada Bapak Ibu sekalian buku seperti ini,
ya, manajemen strategi diversifikasi itu dalam bentuk e-book. Nah, ini mata kuliah yang saya tunggu hari ini, ya, yang berkaitan dengan apa yang kita diskusikan itu saya ambil dari buku yang saya tulis. Baik, kita lanjut dengan slide yang kedua. Ya. Terus kok buka email? Buka email. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, ya. Jenis-jenis strategi, ada strategi korporasi, strategi bisnis unit, dan strategi fungsional. Strategi bisnis korporasi itu apa? Tadi udah jenis-jenisnya sudah saya sebutkan. Strategi korporasi itu adalah menjadi kewenangan dari manajemen puncak, ya, pucuk pimpinan. Dalam hal ini adalah direksi. Kenapa? Karena direksi akan mengambil keputusan tentang bagaimana kita akan mengembangkan bisnis. Artinya apa? Kita akan mengalokasikan sumber daya yang kita miliki untuk masuk ke dalam sektor-sektor industri yang menarik, sektor-sektor industri yang mempunyai prospek, ya, bagi pengembangan bisnis kita. Misalkan saya sampaikan contoh. Misalkan Bank Jateng. Bank Jateng katakanlah saat ini sudah mempunyai bank, sudah mempunyai asuransi. Ya. Nah, kemudian bank ini juga melihat, ya, karena sudah sukses dan sebagainya, mereka ingin mengembangkan bisnisnya. Bukan hanya asuransi kerugian saja, bukan hanya bank saja, tapi mungkin juga ingin masuk ke sektor multi-finance, sektor pegadaian, sektor perbankan syariah, dan sebagainya. Nah, itu berarti keputusan-keputusan itu ada di tingkat pucuk pimpinan. Itulah yang kita sebut dengan strategi korporasi. Sehingga strategi korporasi itu isinya apa? Strategi korporasi itu isinya adalah bagaimana kita mengalokasikan sumber-sumber daya yang kita miliki untuk pengembangan bisnis kita. Apa format keputusannya? Yaitu tadi investasi, ya, caranya dilakukan dengan apa? Mau investasi sendiri, mau menerapkan strategi diversifikasi, atau menggunakan dengan cara menempuh cara merger atau akuisisi, ya, atau mau mendirikan usaha baru yang dirintis sendiri, atau mau langsung ngajak patungan mendirikan usaha baru tapi dengan cara ngajak patungan, ya, artinya itu joint venture, atau dengan keputusan yang lain. Keputusan lain misalkan melakukan yang namanya restrukturisasi, melakukan yang namanya divestasi, atau melakukan likuidasi. Itu adalah keputusan-keputusan di tingkat manajemen puncak. Dulu Bapak Ibu waktu masuk yang pertama atau kedua sempat saya bagikan buku saya, ya, tentang manajemen strategik, konsep dan aplikasi, itu ada semua di situ dibahas. Ya. Jadi saya tidak perlu membahas lebih lanjut. Halo? Ya, mohon maaf, saya ulang kembali. Terus kemudian bisnis unit. Strategi bisnis unit itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Oleh karena itu apa? Di dalam strategi bisnis unit, di dalam SBU pasti akan dicirikan dengan 3. 1, SBU itu pasti harus profit oriented. Ya. Yang kedua, SBU harus punya pasar. Pasarnya punya pasar sendiri, punya pesaing sendiri, punya pemasok sendiri, punya pelanggan sendiri. Dan setiap SBU itu laporan keuangannya harus
susun secara terpisah. Tidak boleh dicampur dengan unit bisnis yang lainnya. Tidak boleh dicampur dengan unit bisnis yang lainnya. Kenapa? Karena setiap bisnis unit itu pasti akan dievaluasi kinerjanya. Karena itu makanya laporan keuangannya harus dipisah-pisah. Persoalan nanti kalau mau digabung, dikonsolidasi itu nanti. Tapi pada kenyataan setiap perusahaan yang mempunyai bisnis sendiri-sendiri, unit bisnisnya macam-macam, itu harus mempunyai pembukuan atau akuntansi yang terpisah. Ya. Kemudian yang fungsional tadi sudah saya singgung, yang selama ini Bapak Ibu pelajari bersama. Nah, terkait dengan perusahaan, itu ada 5 hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita akan menerapkan atau membangun suatu strategi. Yang pertama, kita harus tahu perusahaan pesaing kita itu siapa. Saat ini siapa perusahaan pesaing kita. Kemudian ke depan kira-kira bagaimana? Apakah masih tetap pesaingnya atau akan bertambah? Ya. Misalkan Bank Jateng tadi. Bank Jateng itu direksinya pasti harus tahu pesaing Bank Jateng ini siapa di Jawa Tengah. Selain pasti bank-bank plat merah miliknya BUMN, ya, pasti juga ada bank-bank yang lain. Ada BCA, ada Danamon, ada yang lainnya. Ini itu harus tahu dia. Kemudian yang ke depan, kira-kira pesaingnya siapa? Ada tambahan pesaing enggak? Atau berkurang? Nah, ini harus diketahui. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita juga harus mengetahui keunggulan dan kelemahan yang kita miliki. Nah, ini pasti dilakukan analisa SWOT. Ya. Analisa SWOT yaitu tentang keunggulan dan kelemahan yang kita miliki. Ya. Dan kalau kita berbicara keunggulan dan kelemahan yang dimiliki, itu pasti kita berbicara dari sisi internal, bukan eksternal. Kalau eksternal itu akan menggambarkan peluang dan ancaman. Nah, sekarang yang kita urusi itu adalah hal-hal yang ada di dalam di dalam tugas kita, ya, di dalam perusahaan, yaitu apa? Sisi internal. Karena sisi internal akan menghasilkan 2 hal, keunggulan dan kelemahan. Terus yang berikutnya, kita juga harus memahami perilaku pesaing dalam berbisnis. Ya, di dalam melakukan berbisnis, para pelaku ini seperti apa? Ya, pesaingnya seperti apa? Adakah pesaing yang sering curang? Adakah pesaing yang ya biasa-biasa? Nah, dan lebih jauh lagi, di antara pesaing tadi, siapa pesaing terdekat kita? Itu harus kita ketahui. Ya, kita harus tahu pesaing terdekat kita itu siapa. Ya. Apa yang menjadi kekuatan pesaing dan apa yang menjadi kelemahan pesaing, kita pun juga harus mengetahui. Ya, agar apa? Agar kita bisa memahami bagaimana nanti pengaruhnya pada waktu kita menyusun strategi. Dalam menghadapi persaingan, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu khawatir. Kalau ada pesaing baru masuk, kita terus tidak boleh komplain. Wah, sekarang pasarnya tambah sempit karena ada pendatang baru. Tidak. Justru kalau sekarang itu cara berpikirnya, paradigmanya sudah berbeda. Kalau dulu adanya apa? Kill or to be kill. Kita bunuh atau kita dibunuh. Dalam persaingan, dalam tanda petik. Ya. Tapi kalau sekarang tidak. Kalau sekarang itu justru apa? Kalau pesaing tadi mempunyai kelebihan, kita mempunyai kelebihan juga, pasti pesaing punya kelemahan. Kita juga punya kelemahan. Oleh karena itu apa? Kenapa tidak kita ajak bekerja sama? Kenapa kita tidak menerapkan strategi aliansi? Ya, kenapa kita tidak menerapkan strategi aliansi? Strategi untuk bekerja sama. Di dalam usaha-usaha perbankan, usaha-usaha keuangan,
ya, industri keuangan maupun usaha-usaha di bidang kesehatan, masalah kerjasama itu sudah hal yang biasa. Ya, misalkan ada rumah sakit RSUD, terus kemudian karena dia mungkin ada keterbatasan dan sebagainya, dia bisa mengirim pasiennya untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap dan sebagainya. Itu adalah namanya aliansi, kerjasama. Jadi kalau ada pesaing kita nggak boleh terus kemudian minder dan sebagainya, tidak. Karena setiap perusahaan pasti mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan. Nah, dari situlah kita bekerja sama. Di perbankan itu juga begitu, Bapak Ibu. Perbankan itu kan sangat kental dengan yang namanya sindikasi ya untuk kredit. Nah, kenapa? Karena bank itu kan ada batasan yang namanya BMPK, batas maksimum pemberian kredit atau 3L, legal lending limit. Itu sampai sekitar 20% atau 30% dari modalnya. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana? Ya dia melakukan yang namanya kerjasama dengan melakukan sindikasi. Nah, jadi kembali lagi, kita kadang-kadang bersaing, tapi kadang-kadang kita juga perlu bekerja sama. Ya. Jadi jangan terus kemudian kita berpikir, waduh, kalau kita modal kita terbatas, kita nanti kalah dan sebagainya. Tidak, tapi ada kerjasama yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, perilaku bisnis tadi bukan hanya untuk yang sekarang, tapi juga yang akan datang. Dan kita juga perlu memahami tindakan-tindakan yang dilakukan pesaing dalam mempengaruhi industri. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang berstatus sebagai market leader, ya sekali lagi, perusahaan-perusahaan yang berstatus sebagai market leader itu biasanya sering menerapkan model-model atau katakanlah sering menerapkan yang namanya menentukan harga. Ya. Misalkan kita lihat Bapak Ibu, di air minum dalam kemasan, market leader daripada perusahaan dari industri AMDK, air minum dalam kemasan, itu adalah Aqua Golden Mississippi. Nah, kadang-kadang Aqua Golden Mississippi ini menjadi panutan, ya, panutan dalam hal apa? Penetapan harga jual dan sebagainya. Nah, hal yang semacam ini harus kita pahami. Jadi 5 hal yang perlu kita pahami pada waktu kita mau membangun strategi. Itu yang pertama, perusahaan pesaing yang sekarang dan yang akan datang, kelemahan dan keunggulan kita maupun kelemahan dan keunggulan pesaing, bagaimana perilakunya mereka di waktu yang lalu dan di waktu yang akan datang, dan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh pesaing dalam mempengaruhi industri, sehingga itu bisa berpengaruh terhadap perusahaan kita. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita lihat di dalam kaitannya hubungan diversifikasi dengan operasional, maka kita bisa bagi seperti itu. Ya. Sumbu vertikal itu menggambarkan corporate related diversification. Jadi itu adalah berkaitan dengan diversifikasi korporasi yang ada hubungannya, yang saling berhubungan. Sementara kalau yang di bawah itu adalah berkaitan dengan operationnya. Ya. Sehingga itu akan dibagi menjadi related link diversification, dominant business, unrelated conglomerate, dan related constraint diversification. Nah, apa yang dimaksud dengan related link diversification? Related link diversification yaitu diversifikasi rantai terkait adalah korporasi yang bersaing dalam suatu industri yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tadi saya sampaikan, misalkan Bank Pembangunan, Bank Jateng mempunyai usaha asuransi, mempunyai usaha multifinance, katakan, mempunyai usaha pegadaian. Nah, itu dia adalah melakukan diversifikasi, tapi dalam yang diversifikasi yang masih berkaitan. Karena di dalam bidang bisnis keuangan, industri keuangan.
Kemudian ada yang namanya bisnis dominan. Bisnis dominan itu adalah suatu perusahaan yang mempunyai beberapa unit usaha, tetapi pendapatannya itu lebih berasal dari satu jenis industri, ya, dari satu jenis industri. Kemudian ada yang unrelated conglomerates, yaitu adalah korporasi di mana sebagian besar bisnis dalam portofolio perusahaan tidak terkait industrinya, tidak terkait sepanjang rantai nilai, dan tidak terkait dengan seperangkat kompetensi. Ini biasanya kita kenal sebagai konglomerasi, perusahaan konglomerasi. Kita lihat Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh, di Kudus itu ada yang namanya PT Jarum. Nah, PT Jarum ini kan bergeraknya di bidang rokok, tapi dia juga mempunyai usaha di bidang perhotelan, ya, Hotel Padma itu yang ada di jalan pojokan jalan Diponegoro Semarang itu, ya, dengan pojokan dengan Sultan Agung, Jalan Sultan Agung itu kan ada Hotel Padma. Nah, itu miliknya Jarum. Kemudian ada juga Hartono Elektronik yang memproduksi Polytron. Kemudian ada juga usaha-usaha yang lain, BCA. Nah, ini kan tidak ada hubungannya, ya, tidak saling berhubungan. Bisnisnya itu sendiri-sendiri. Ya. Yang BCA pasti industri keuangan, yang hotel industri perhotelan dan pariwisata. Yang Hartono itu karena dia memproduksi peralatan elektronik, pasti itu adalah industri elektronik. Nah, ini kan tidak berkaitan. Nah, inilah yang kemudian kita akan mengenal yang istilahnya namanya adalah konglomerasi. Sementara pemiliknya disebut sebagai konglomerat. Kemudian ada juga related constraint diversification, yaitu korporasi yang bersaing dalam seperangkat industri di mana kumpulan kompetensi yang sama diharapkan bisa memberikan sesuatu, ya, sesuatu bagi perusahaan, ya, sesuatu bagi perusahaan yang diharapkan bisa meningkatkan apa, kinerja ekonominya. Ya. Ini adalah jenis-jenis daripada diversifikasi. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita gambar itu seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Strategi pertumbuhan itu seperti ini. Ya, ada yang konsentrasi, ada pertumbuhan yang integrasi horizontal, ada yang integrasi ke belakang, dan yang kita lihat di sini yang namanya diversifikasi itu adalah sebagian daripada strategi pertumbuhan, bagian daripada strategi pertumbuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam praktek ini justru paling banyak dilakukan. Perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya, dia lebih banyak menerapkan strategi diversifikasi. Nah, baik itu terkait maupun tidak terkait. Sehingga kalau kita lihat lebih jauh, nah, kalau tadi yang kita bicarakan itu adalah strategi diversifikasi di tingkat korporat. Tetapi kalau di tingkat bisnis, ya, itu adalah ini. Ini yang biasanya kita kenal sebagai diversification. Kenapa? Pasarnya baru, produknya baru. Lah inilah yang dalam manajemen pemasaran yang kita sebut sebagai apa? Product diversification. Jadi berbeda. Ya, kalau product diversification itu ada pada tingkat bisnis unit, tetapi kalau strategi diversifikasi itu ada di tingkat korporasi, di mana keputusannya adalah masuk ke sektor-sektor industri yang lain yang baik yang sudah ditekuni, selama ini sudah ditekuni maupun yang belum ditekuni. Nah, tadi seperti si Jarum. Jarum tadi dia kan selama ini menekuni rokok, selama ini menekuni menekuni elektronik, tapi dia kemudian masuk ke mana? Perbankan, ya, BCA. Kemudian masuk juga ke sektor perhotelan dan sebagainya. Nah, demikian juga misalkan tadi Bank, sehingga itu menjadi
kalau yang Jarum tadi menjadi konglomerasi, tapi kalau yang di Bank Pembangunan Jateng, Bank Jateng itu dia masuknya ke mana? Sektor asuransi, ke sektor pegadaian misalkan, ke sektor sekuritas, pasar modal, ke sektor multifinance. Nah, itu berarti juga melakukan diversifikasi. Tetapi dia diversifikasi yang terkait. Dan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekarang paham apa bedanya antara diversifikasi di tingkat korporasi dan diversifikasi produk atau product diversification. Lanjut. Apa itu strategi diversifikasi? Strategi diversifikasi ya, yang saya sampaikan di sini, strategi diversifikasi merupakan strategi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memasuki industri atau bidang usaha yang berbeda dengan usaha yang selama ini ditekuni. Dengan demikian, dalam strategi diversifikasi, operasional perusahaan akan menjadi luas dari semula. Ya, kalau tadinya Jarum itu hanya fokus di bidang rokok, kemudian dia masuk ke elektronik, kemudian dia masuk ke perhotelan, pariwisata, dia juga masuk ke dalam perbankan, maka apa? Operasionalnya menjadi lebih luas. Sehingga di sana apa? Diperlukan adanya keahlian-keahlian yang spesifik. Nah, diversifikasi yang dilakukan dengan cara memasuki industri yang berbeda dengan industri yang telah ditekuni selama ini atau core bisnisnya, namun industri yang dimasuki tadi masih memiliki hubungan operasional dengan bisnis inti, pemahaman seperti ini seringkali disebut sebagai concentric diversification. Tadi saya ambilkan contoh yang Bank Jateng. Bank Jateng masuk ke pegadaian, Bank Jateng masuk ke perusahaan multifinance, ke asuransi, itu adalah namanya concentric diversification. Ya, sekarang pegadaian itu kan juga boleh dimiliki. Ya, jadi bank itu juga boleh mendirikan perusahaan pegadaian. Ya. Itu diperbolehkan. Atau katakanlah Bank Jateng sekarang mempunyai perusahaan bank yang namanya Bank Jateng Syariah, yang berdiri sendiri. Itu juga namanya concentric diversification. Karena apa? Industrinya masih sama, yaitu industri keuangan. Nah, tapi kalau diversifikasi tidak terkait, itu adalah diversifikasi yang dilakukan ya, dengan cara memasuki industri yang sama, sekali berbeda dengan industri yang selama ini ditekuninya, core bisnisnya. Nah, tadi saya sampaikan, itu apa? Rokok, Jarum. Jarum masuk ke industri perbankan, masuk ke industri perhotelan, ke industri elektronik. Nah, itu dia sudah keluar dari core bisnisnya. Core bisnisnya itu adalah bisnis inti yang ditekuni selama ini sejak awal berdiri. Nah, sejak awal kan dia berasalnya dari rokok, bukan di elektronik. Setelah dia berkembang baru masuk ke elektronik. Setelah dia berkembang baru masuk ke perbankan dan sebagainya. Makanya itu akan menghasilkan yang namanya conglomerate diversification. Nah, pemiliknya disebut dengan konglomerat. Ya, dulu kalau zamannya Orde Baru, zamannya Pak Harto, waktu saya masih di Jakarta, itu dulu sering teman-teman praktisi itu membuat istilah itu plesetan. Konglomerat, kongko-kongko lobi meres rakyat, dan sebagainya. Dulu yang namanya praktisi itu kan macam-macam ya, buat istilah-istilah. Ya, daripada kita tegang, ngurusi perusahaan, nah, kita kadang-kadang membuat istilah-istilah yang nyeleneh-nyeleneh. Ya, misalkan yang namanya pajak itu ya dibuat sebagai istilah paling aman jika Anda kompromi, ya, pajak itu katanya seperti itu dan macam-macam. Itulah para praktisi ya, buat hiburan Bapak Ibu. Nah, kalau digambar itu jadinya seperti ini. Bisnis yang terkait dan bisnis yang tidak terkait. Tetapi ada juga perusahaan yang bisa menerapkan dua-duanya, maupun bisnis yang terkait dan maupun bisnis yang tidak terkait. Apakah itu boleh, Pak Paulus? Boleh. Nggak ada larangan, ya, nggak ada larangan. Tetapi kembali lagi, ingat, kalau bisa jangan sampai keluar daripada core bisnisnya. Ya.
Kalau bisa jangan keluar dari core bisnisnya. Tapi kalau mau keluar dari core bisnisnya, paling nggak core bisnisnya harus diperkuat lebih dahulu. Ya, seperti yang dilakukan Jarum. Dia sudah mantap di rokoknya, di industri rokok, baru dia mengembangkan bisnis yang lain. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya ini adalah diversifikasi bisnis terkait. Itu yang pertama pasti adalah untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemegang saham. Nah, kepercayaan pemegang saham kepada siapa? Kepada manajemennya. Ya, kepada manajemennya. Manajemennya akan dilihat, wah ini sukses, dia bisa melakukan pengembangan usaha. Ya, bukan hanya bisnis yang ditekuni selama ini, tapi dia juga bisa melebarkan sayapnya, dia bisa mengembangkan bisnis-bisnis yang lain. Sehingga ini menjadi salah satu ukuran sukses. Kemudian yang kedua, keahlian dan pengalaman yang dimiliki selama ini akan berguna bagi pengembangan bisnis yang baru. Saya ambilkan contoh, misalkan di bisnis keuangan. Ya. Yang namanya bisnis keuangan, apakah itu multi finance, apakah itu pegadaian, maupun perbankan syariah, ya, dengan bank yang konvensional yang selama ini ditekuni oleh pihak Bank Jateng, itu secara garis besar kan prinsipnya sama. Dia akan mengatur mengenai masalah sisi debit dan sisi kredit. Dia akan mengatur bagaimana menghimpun dana dan bagaimana dia menyalurkan dana. Secara prinsip kan sama. Nah, keahlian itulah bisa diterapkan pada unit-unit bisnis yang lainnya. Namun demikian, kadang-kadang ya ini juga bukan hanya untuk perusahaan yang tetap konsentrasi di core bisnisnya, tapi juga bisa keluar dari core bisnisnya. Seperti misalkan di Jarum. Jarum itu kan mempunyai pengalaman di dalam pengelolaan bisnisnya, di dalam mengatur cash flow-nya, ya, di dalam mengatur pinjaman-pinjaman maupun kredit maupun piutang dagangnya. Nah, itu dimanfaatkan kemana? Ke perusahaan elektronik, ya, ke perusahaan elektronik. Keahlian di bidang pemasaran, keahlian di bidang manajemen keuangan itu diterapkan. Bukan hanya keahlian di situ, tapi keahlian di MSDM-nya dan sebagainya itu diterapkan. Jadi kembali lagi, pengalamannya itu bisa diterapkan untuk mengembangkan bisnis yang baru. Kemudian fasilitas dan jaringan bisnis yang ada bisa dipakai untuk menopang bisnis baru yang sebidang. Ya, yang sebidang. Bapak Ibu bisa mirsani, misalkan apa? Nggak usah jauh-jauh, yaitu Bank Mega. Bank Mega itu apa? Kalau Bapak Ibu mirsani, ya, kalau kita belanja misalkan di dulu namanya kalau sekarang namanya Transmart, ya. Kalau sekarang namanya Transmart. Kalau kita sekarang belanja di Transmart, Bapak Ibu menggunakan kartu kredit dari Bank Mega, itu Bapak Ibu akan mendapat diskon. Nah, Bapak Ibu akan mendapat diskon. Ya. Kemudian juga kalau Bapak Ibu misalkan tindak atau menginap di hotel yang miliknya grupnya Bank Mega, Bapak Ibu juga akan mendapat diskon. Ya, kalau Bapak Ibu misalkan tindak bersama putra putrinya, ya, karena ini liburan, nanti sebentar lagi liburan sekolah, ya, kemudian tindak kemana? Ke Bandung, ya, ke Bandung, ke Trans Studio. Nah, Bapak Ibu juga begitu, mundut tiket-tiketnya itu semuanya di mana? Ya, semuanya duitnya akan ditampung ke Bank Mega. Nah, ini apa? Dia berarti akan memanfaatkan jaringan bisnis yang ada. Ya. Kemudian di samping itu juga adanya peningkatan citra perusahaan dan merek itu bisa lebih meningkat. Ya. Tadi namanya Trans. Nah, kalau kita lihat yang namanya Trans itu kan kita lihat bukan hanya Trans Studio tapi juga Trans TV, Transmart dan sebagainya. Ya. Semuanya pakai nama Trans. Melakukan sinergi dari sumber daya yang ada sehingga bisa memunculkan keunggulan-keunggulan yang baru. Ya, ini yang diversifikasi bisnis terkait. Nah, diversifikasi bisnis yang tidak terkait yaitu sebagai upaya apa? Untuk melakukan pembagian risiko, ya, melakukan spreading the risk.
Sehingga apa? Risikonya itu perlu dipecah-pecah, tidak terkonsentrasi di dalam bisnis tertentu aja, tapi perlu ada pecah-pecah. Ya. Artinya apa? Kalau di bisnis yang ada penurunan di satu sisi, tapi di sisi yang lain ada pertumbuhan, sehingga diharapkan secara keseluruhan apa? Bisnisnya itu tetap tumbuh. Itu tujuan daripada melakukan strategi diversifikasi bisnis yang tidak terkait. Dan yang berikutnya adalah membangun kepercayaan diri pemegang saham dalam mengelola portofolio bisnisnya. Ya. Ini menjadi penting, Bapak Ibu. Yang nomor 2 ini menjadi penting. Yang nomor 1 juga penting, tapi nomor 2 ini juga tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena biasanya kalau manajer itu sudah sukses dan selama ini hanya menekuni usaha yang itu saja, biasanya dia akan bosan. Nah, kalau dia bosan, apa? Mulai dia akan lirik kanan, lirik kiri, ya dia akan main WA ke sana, main WA ke sini, cari informasi. Untuk apa? Melompat ke perusahaan yang lain. Nah, oleh karena itu apa? Biar dia tidak mencolot, biar dia tidak keluar dari perusahaan, biar dia tetap bertahan, ya, dan dia juga bisnis perusahaan itu juga semakin berkembang, maka dia perlu diberi tantangan. Ya, diberi tantangan untuk apa? Untuk mengembangkan bisnis yang lain, yaitu dengan cara tadi mendirikan perusahaan yang lain, ya, mendirikan perusahaan yang lain, masuk ke industri yang lain, sehingga itu akan menjadi tantangan. Ya. Dulu di tahun 1989 ada seorang top manajer yang sangat terkenal, namanya Tanri Abeng. Pak Tanri Abeng ini dulu adalah direktur utama atau presiden director dari PT Multi Bintang yang memproduksi bir bintang, ya. Ada Green Sand dan sebagainya waktu itu. Nah, perusahaan ini udah bagus. Beliau sudah mapan kedudukannya sudah sebagai presiden director. Ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Belanda. Ya. Tetapi waktu itu tanpa dinyana-nyana, ya, dia pindah. Pindah kemana? Pindah ke Bakri, ke tempatnya Abu Rizal Bakri. Ya, karena pada waktu itu tempat Abu Rizal Bakri perusahaannya masih tradisional dan tanda petik, ya, masih dikelola oleh keluarga. Nah, sekarang Abu Rizal ini dia punya pikiran maju. Ya, perusahaan ini harus dikelola secara profesional. Makanya dia apa? Waktu itu meng-hire Pak Tanri Abeng, menarik sebagai managing director-nya. Ya, waktu itu Indonesia gempar karena waktu itu tahun 1989 itu dia mendapat rumornya itu mendapat transfer fee sekitar 1 miliar. Ya, waktu itu 1 miliar pada waktu itu dengan 1 miliar sekarang pasti berbeda nilainya. Karena pada waktu itu 1 US dollar itu hanya sekitar 1.000 sampai 1.100, 1.200 lah. Kalau sekarang kan udah 15.000 kan. Jadi udah 10 kali lipat ya tentunya. Nah, pada waktu itu Pak Tanri Abeng pindah. Kenapa? Ya karena ini. Ya. Karena sudah mentok. Nah, oleh karena itulah makanya apa? Perusahaan-perusahaan yang melihat manajer-manajernya berbakat, manajer-manajernya yang baik, pasti dia berupaya untuk mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu apa? Para manajernya perlu diberi tantangan. Ya, perlu diberi tantangan sehingga kalau dia berhasil, pasti pendapatannya juga akan meningkat, kan gitu. Ya, itu contoh aja tentang bagaimana melakukan diversifikasi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bagaimana eksekusi daripada diversifikasi? Eksekusi daripada diversifikasi itu bisa dilakukan dengan cara investasi. Investasi sendiri, ya, jadi perusahaan tadi mendirikan perusahaan, kemudian merintis dari nol. Ya, mencari pasar merintis dari nol, atau dia bisa menempuh dengan cara merger, akuisisi, atau joint venture. Kalau dia melakukan joint venture maupun investasi mandiri, itu biasanya dibutuhkan yang namanya studi kelayakan. Ya.
dilakukan studi kelayakan dulu, dilihat bagaimana hasilnya. Ya, di dalam studi kelayakan itu pasti akan membahas mengenai beberapa aspek pemasaran, aspek perekonomian, aspek sumber daya, khususnya sumber daya manusia, aspek teknis, ya, aspek produksi, aspek legal dan sebagainya, sampai kepada aspek lingkungan, ya, aspek lingkungan, dan terakhir semuanya akan bermuara pada aspek keuangan, di mana di dalam aspek keuangan itu akan berbicara mengenai sumber-sumber modal yang akan dipakai, ya, apakah dari berasal dari modal sendiri atau ada sebagian yang berasal dari hutang, bagaimana dengan proyeksi keuangannya, ya, bagaimana dengan kriteria penilaiannya, ya, kriteria penilaian investasi seperti yang sudah Bapak Ibu pelajari di manajemen keuangan bersama Bu Sri Poryandani atau siapa, ya, itu Bapak Ibu belajar tentang menghitung IRR, menghitung payback period, menghitung net present value dan sebagainya. Ya. Itu muaranya ke sana. Nah, kalau di dalam merger dan akuisisi, karena perusahaan itu biasanya sudah berjalan, ya, yang mau diakuisisi atau yang diajak merger itu sudah berjalan, maka yang perlu dilakukan yaitu apa? Due diligence. Nah, due diligence itu berarti apa? Perusahaan yang mau akuisisi maupun diajak merger, itu pasti perlu kita lakukan pemeriksaan lebih dahulu, agar kita jangan sampai membeli kucing dalam karung. Jadi kita harus tahu perusahaan yang akan diajak merger, yang akan bergabung itu bagaimana kondisinya. Ya. Perusahaan yang akan diakuisisi itu bagaimana kondisinya. Oleh karena itu apa? Perlu dilakukan due diligence. Nah, due diligence itu bisa dilakukan sendiri dengan membentuk tim, ya, tapi juga bisa dilakukan dengan cara meminta bantuan, ya, meminta dari konsultan manajemen. Dan nanti konsultan manajemen itu pasti dia akan berdiri sendiri, pasti ada tim akuntannya, ada yang ahli di pemasaran, MSDM, ada yang ahli di bidang hukum dan sebagainya. Semuanya akan diperiksa. Nah, kalau nanti oke, ya baru akan dilakukan merger atau akuisisi. Ada hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya merger dan akuisisi itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Nanti pada slide yang berikutnya kita akan lihat. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, kita juga bisa melakukan yang namanya joint venture. Kalau joint venture itu berarti apa? Kita akan mendirikan perusahaan patungan. Nah, kita akan mendirikan perusahaan patungan yang biasanya patungan itu akan diwujudkan dalam bentuk apa? Modal. Nah, modalnya itu akan patungan. Misalkan modal yang digunakan adalah 1 triliun. Nah, sekarang partner kita, ya, itu berapa persen, dan kita juga akan berapa persen. Biasanya 60, 40, 70, 30, atau 20, 80 itu bisa jadi. Semuanya tergantung kesepakatan. Ya. Semuanya pasti tergantung kesepakatan. Ya. Tergantung pada kesepakatan dari para pihak yang terlibat di dalam joint venture. Sebelum ya. Nah, di dalam merger, ya Bapak Ibu, merger dan akuisisi itu berbeda. Kalau perusahaan mau melakukan merger dan akuisisi, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ya, perseroan terbatas. Khusus untuk akuisisi, Bapak Ibu sekalian, untuk akuisisi itu bisa dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk PT maupun oleh perorangan. Ya, perusahaan boleh melakukan akuisisi. Kenapa? Karena akuisisi itu yang diambil alih adalah kepemilikan modalnya, ya, kepemilikan modalnya, yaitu masalah pengendaliannya yang diambil alih. Jadi katakanlah PT A mengambil alih PT B, ya, PT A mengakuisisi PT B.
Kalau PTA mengakuisisi PTB, maka PTA itu akan menguasai saham mayoritas yang dimiliki oleh PTB. Sehingga nanti kepemilikan dari para pemegang saham pendiri dari PTB itu akan berkurang. Ya, akan berkurang sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sehingga nanti perusahaan itu akan dikendalikan oleh PTA. Ini berarti apa? Bahwa PTA pasti nanti akan karena dia sebagai pemegang saham pengendali, pasti dia akan menunjuk direksi yang mewakili kepentingannya di perusahaan B tadi. Dan pasti dia juga akan menunjuk orang-orang kepercayaannya untuk ditempatkan, entah itu sebagai direksi atau itu sebagai komisaris. Nah, ini berbeda dengan merger. Kalau merger, PTA dan PTB. PTA dan PTB melakukan merger, berarti apa? Misalkan PTB merger ke PTA, berarti nanti PTB itu akan lenyap. Seluruh aset, seluruh kekayaan, dan kewajiban daripada PTB akan berpindah kepada PTA. Demikian juga pemegang saham dari PTB itu nanti akan menjadi pemegang saham dari PTA sesuai dengan porsi, ya, sesuai dengan porsi, sesuai dengan porsinya. Nah, terus kemana PTB? PTB-nya nanti akan dilikuidasi, izinnya nanti akan dicabut, sehingga tinggal PTA saja. Itu kalau merger. Tapi kalau akuisisi, PTA melakukan akuisisi terhadap PTB, maka perusahaan dua-duanya masih tetap berada, masih hidup. Hanya pengendalian PTB sekarang dikendalikan oleh PTA. Itu bedanya. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu di dalam memahami mengenai merger dan akuisisi jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Karena apa? Karena kadang-kadang kita terjebak. Ya, kadang-kadang kita terjebak di mana akuisisi itu juga adalah merger. Ini khususnya teman-teman saya, rekan-rekan dari jurnalis, ya, kadang-kadang mereka lupa bahwa itu sebetulnya adalah dua peristiwa yang berbeda. Ya, dua peristiwa yang berbeda. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai salah terhadap merger maupun akuisisi. Nah, baik merger dan akuisisi itu jangan dilihat semuanya akan lebih kelihatan enak. Tidak. Setelah mereka melakukan merger atau setelah melakukan akuisisi, mereka juga akan menghadapi masalah. Nah, masalah dalam hal apa? Pasti dalam hal sumber daya manusia. Pasti dalam hal ini adalah berkaitan dengan yang namanya yaitu budaya organisasi. Tadi saya ambilkan contoh. PTA mengakuisisi PTB. Ya, sebagai perusahaan yang mengendalikan, pasti PTA akan menanamkan apa? Budaya organisasi atau budaya yang selama ini dianut ke dalam perusahaan PTB. Sehingga harapannya PTB, ya, karyawannya maupun manajemennya harus tunduk dan mengikuti budaya yang ada di PTA. Ini tidak mudah. Ya. Merubah budaya organisasi itu tidak gampang. Demikian juga dengan merger. Ya, dengan merger. PTB merger dengan PTA. Itu juga begitu. Bagi PTA, sebagai perusahaan yang menerima merger, ini juga tidak mudah. Kenapa? Budaya antara perusahaan A dengan perusahaan B, PTA dan PTB ini kan tidak sama. Nah, orang-orang yang dari PTB yang kemudian bergabung, itu kan dia harus menyesuaikan dengan budaya yang berlaku di PTA. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Ya, selama ini kan mereka sudah punya budaya sendiri, tiba-tiba sekarang harus mengikuti budaya dari PTA. Tidak mudah. Kebiasaan-kebiasaannya harus berubah. Ya, kebiasaan-kebiasaannya harus berubah. Baik akuisisi maupun merger ini juga menelan korban.
ya, menelan korban. Siapa? Ya tetap korbannya adalah karyawan. Ya. Kalau di perusahaan yang merger, ya, B bergabung kepada perusahaan A, PT B bergabung kepada PT A, pasti kan nanti yang namanya manajer keuangan itu kan tidak lagi dua, tapi hanya satu. Sehingga apa? Orang atau manajer yang tadinya atau orang yang tadinya mempunyai jabatan di PT B bisa jadi dia akan kehilangan jabatan. Kalau tadinya dia adalah sebagai manajer pemasaran, pasti dia akan kehilangan jabatan. Kenapa? Karena perusahaan A yang menerima merger, pasti dia akan tetap mempertahankan orang-orangnya. Ya. Demikian juga dengan direksinya. Itu pasti ada korban. Nah, biasanya orang yang tidak mau diajak merger kan pasti harus keluar. Nah, ini yang repot. Ini pasti kembali lagi masalah budaya. Ya, masalah budaya, masalah sumber daya manusia ini yang nggak gampang di dalam hal merger dan akuisisi. Di dalam akuisisi juga begitu, ya, pasti ada perubahan. Nah ini kalau kalau ada perubahan, pasti yang kena pertama kali ya itu siapa? Direksi. Direksi, misalkan tadi PTA melakukan merger terhadap PT B, berarti apa? Direksi dan manajemen di PT B itu pasti akan diganti. Mungkin ada yang dipertahankan, ya, tapi pasti akan ada hal yang diganti. Jabatan sebagai direktur utama, komisaris utama, jabatan mungkin manajer, direktur keuangan atau direktur pemasaran itu pasti akan diganti. Dengan siapa? Dengan orang-orang dari PTA. Ya, dari orang-orang dari PTA. Nah ini pasti akan membawa dampak. Pasti di dalam internalnya itu ada kisruh. Ya, pasti di dalam internalnya ada kisruh. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, budaya organisasi itu menjadi sangat penting. Ya. Khususnya buat Bapak Ibu yang mengambil konsentrasi di MSDM, ya, hal yang sedemikian itu pasti nanti akan menjadi suatu tantangan. Ya, pasti akan menjadi suatu tantangan. Saya ambilkan contoh Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya selama ini di samping jadi dosen, saya juga menjadi konsultan dari sebuah grup yang mempunyai 25 BPR, itu juga begitu. Teman saya itu mengembangkan bisnis BPR-nya, dari 25 BPR yang benar-benar didirikan sendiri itu hanya 2. Satu ada di Temanggung, satunya ada di Jogja. Yang 23 semuanya dilakukan dengan cara apa? Melakukan akuisisi, Bapak Ibu. Nah, dilakukan dengan akuisisi. Nah, biasanya kalau dia mau mengakuisisi, itu saya mesti diundang. Pak, ini tolong pelajari, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu juga pasti yang menjadi masalah nanti di apa? Di sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusianya. Nah, itu hal yang wajar, Bapak Ibu. Sumber daya manusianya, demikian juga dengan budayanya. Terakhir nih teman saya lagi mau mengakuisisi salah satu BPR di daerah Tabanan, di Bali sana. Dan dia juga sudah ditawari lagi satu di daerah Bali juga. Nah itu juga dia udah bolak-balik, Pak ini pelajari, Pak, ini pelajari. Nah kemudian saya bilang, ya ini bagus, ya, ini bagus, tapi kembali lagi, bagaimana dengan budayanya, itu harus kita ketahui. Nah, ini yang saya belum paham dengan budaya di sana. Ya. Nah, itu juga menjadi salah satu perhatian yang sempat saya sampaikan kepada teman saya tadi. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, merger dan akuisisi itu kelihatannya indah, ya, kelihatannya sangat bisa dipergunakan untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan, ya, dengan cara melakukan sebagai bagian daripada strategi diversifikasi, tapi di dalam perjalanannya tentunya tidak mudah. Ya. Perjalanannya tidak mudah. Karena apa? Kita akan menghadapi hambatan-hambatan, ya, hambatan-hambatan budaya, hambatan kebiasaan. Ya. Saya pernah Bapak Ibu dulu waktu diminta oleh teman saya untuk mengurusi akuisisi tadi, ya, itu juga begitu. Nah,
Karyawannya meskipun direkturnya udah diganti, komisarisnya sudah diganti, harus saya dampingi. Apa yang terjadi? Kalau ini ya karyawannya protes, Pak, dulu begini Pak. Nah itu kan dulu, sekarang kan sudah tidak. Iya, tapi enggak bisa Pak. Oh ya bisa, kita harus dowo ususnya. Ya, jadi nggak mudah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, dalam kaitannya dengan diversifikasi, pasti ya dengan pertumbuhan usaha pasti ada dampaknya yang lain, yaitu apa? Struktur organisasi. Struktur organisasi juga akan mengalami perubahan. Ya. Struktur organisasi pasti akan mengalami perubahan. Ya, struktur organisasi akan mengalami perubahan, demikian nanti sistem dan pelaporannya juga akan mengalami perubahan, standar operating prosedurnya juga akan mengalami perubahan, kebijakan-kebijakannya juga akan disesuaikan. Nah, kalau strategi itu kalau struktur organisasi Bapak Ibu juga bisa mersani ya, ada struktur organisasi yang sifatnya sederhana, di mana di sana yang ada hanya pemilik dengan karyawan, ya, ini sangat sederhana. Ada juga struktur organisasi yang berdasarkan fungsional, sehingga nanti pemilik, terus kemudian di bawahnya ada manajer pemasaran, manajer keuangan, sumber daya manusia, kemudian manajer operasi. Ya, itu ada yang seperti itu yang struktur fungsional. Ada juga struktur yang sifatnya SBU, ya, yang SBU. Jadi masing-masing unit usaha mempunyai struktur sendiri-sendiri ya, atau berdasarkan divisi. Ada juga strategi yang lain, struktur organisasi yang lain, yaitu struktur organisasi matriks. Nah, kalau struktur organisasi matriks ini lebih ruwet lagi, Bapak Ibu, karena apa? Seorang bawahan itu terkadang bisa mendapatkan dia harus bertanggung jawab terhadap lebih dari satu orang pimpinan, ya, lebih dari satu orang pimpinan. Ya, itu strategi struktur organisasi matriks. Dan ini biasanya kita banyak temukan kalau struktur organisasi matriks itu ada di perusahaan-perusahaan farmasi, ya, maupun di perusahaan kontraktor. Ya. Itu kita banyak temukan struktur organisasi matriks. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri kuliah kita pada malam hari ini, ya beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah Bapak Ibu sudah punya kelompok. Nah, nanti ada tugas yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu tentang ini di buku saya, ya di buku saya yang ini yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu, ya. E-booknya itu di bagian belakang itu ada kasus, ya, itu ada kasus di halaman 80, ya, di halaman 80. Di halaman 80 itu judulnya adalah PT Bank Mayora. Ya. Silakan Bapak Ibu diskusikan di kelompok masing-masing, terus nanti minggu depan Bapak Ibu melakukan presentasi. Ya. Bapak Ibu minggu depan saya minta untuk melakukan presentasi. Mungkin komtingnya bisa menyampaikan ada berapa kelompok, ya Pak, Bapak Ibu? Satu kelompok 2 orang ya Pak. Satu kelompok berapa orang ya yang sudah ada aja? Kita pakai kelompok yang sudah ada aja. 2 orang Pak. 2 orang. 2 orang ya Pak. Padahal peserta semuanya ada berapa nggih? Ada sekitar 30-an. Iya, 30-an Pak. Waduh, kalau 30 nanti kalau 2 orang berarti 15 kelompok. Lah presentasinya bagaimana? Ayo Bapak Ibu. Atau kalau 30 orang kita buat kelompok aja. Satu kelompok 5 orang ya. Nanti monggo komtingnya bisa mengatur, ya nanti kalau sudah dibuat kelompoknya saya di WA, ya. Oh jadi kelompok baru Pak ya? Ya buat kelompok baru aja lah.
satu kelompok cuma 2 orang, ya nanti waktu untuk diskusi kita nggak cukup, Bapak Ibu. Ya, karena kalau 2 orang berarti nanti kan ada 15 kelompok. Tapi kalau kita 5 kelompok, berarti kan ada 6. Atau Bapak Ibu mau buat 6 orang per kelompok, ya nggak apa-apa. Jadi kelompoknya antara 5 sampai 6 orang aja lah. Biar kita lebih enak. Ya. Nanti Bapak Ibu diskusi, terus kemudian siapkan untuk presentasi. Ya. Saya harap Bapak Ibu selama presentasi, tolong Bapak Ibu aktif ya. Karena di dalam presentasi Bapak Ibu pasti akan dapat nilai. Ya. Saya hanya akan memberikan nilai kalau pertanyaan yang Bapak Ibu berikan serta jawaban yang Bapak Ibu berikan itu berbobot. Ya, kalau cuma asal nanya, ya saya nggak akan kasih nilai. Ya. Tapi kalau pertanyaan Bapak Ibu itu bagus, berbobot, ya pasti ada nilainya. Ya. Sehingga harapannya apa? Ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memperoleh nilai. Jadi bisa jadi Bapak Ibu, ya, ini saya apa adanya saja. Misalkan, katakanlah, misalkan diambilkan contoh Pak Singgih dan Bu Diah, ya. Mungkin waktu UTS nilainya sama, tapi pada waktu nilai UAS, setelah terakhir, nilai terakhir, nilainya berbeda. Mungkin katakanlah Bu Diah dapat A, Pak Singgih mungkin hanya dapat B. Karena apa? Katakanlah Bu Diah tadi selama berdiskusi, pertanyaannya berbobot, atau kalau menjawab, ya jawabannya argumentatifnya bagus, dan sebagainya. Sementara non sewu, misalkan Pak Singgih nggak pernah tanya, nggak pernah kalau ditanya nggak pernah jawab lah, pasti nilainya kan berbeda, Pak. Jadi saya pasti akan memberikan nilai itu yang fair. Ya. Nah, inilah makanya kesempatan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, nilai. Jadi kalau sama saya kuliah, nilai itu yang menentukan siapa, Pak Paulus? Nilai itu yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, bagaimana peran aktif daripada Bapak Ibu. Ya, khususnya di semester ini setelah UTS, lah ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berlomba-lomba guna mendapatkan nilai tambahan. Ya, karena nilai itu kan tidak hanya dari UTS, UAS, ya, tapi juga dari tugas, juga dari diskusi di kelas seperti inilah. Ya, Bapak Ibu, ya. Baik, saya rasa seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bisa akhiri sampai di sini. Kembali lagi, tolong dicek materinya, ya, atau ya materi yang sudah saya sampaikan tadi. Dulu pernah saya bagikan di awal-awal kuliah sebelum di pertengahan sebelum kita liburan Lebaran lalu, itu sudah saya bagikan buku yang kedua, manajemen strategi diversifikasi. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sukses buat Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Saya mohon pamit. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Selamat Pak, matur nuwun Sami-sami Bapak Ibu. Saya mohon pamit. Kita akhiri, selamat beristirahat. Sehat-sehat. Sami-sami Bapak Ibu.